warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kelompok kami akan melakukan presentasi dengan judul keterkaitan antara matematika dengan biologi, fisika, kimia secara terpadu. Sebelumnya, saya sampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Indrawati dan Bapak Dr. Iwan Wicaksono, MPD, selaku dosen pengaku. Saya, Deva Adita Rahmanafira, dengan NIM 200210101033, Saya Nabila Aulia Wasilati dengan NIM 200210101041. Saya Marsinda Frida Damayanti dengan NIM 200210101061. Yang pertama adalah keterkaitan antara matematika dengan biologi akan dijelaskan oleh Mbak Bella. Oh, maaf, Marcanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keterkaitan antara matematika dengan biologi. Sebelumnya, sebaiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu biologi. Jadi, biologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari segala hal tentang kehidupan di bumi, mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, serta lingkungan tempat hidupnya. Biologi juga mempelajari tentang organisme hidup lain, termasuk mempelajari tentang struktur, evolusi, persebaran, pertumbuhan, dan taksonominya. Hubungan matematika dengan biologi. Sebenarnya hubungan matematika dengan biologi ini tidak terbatas pada 4 sub seperti ini ya, lebih luas. Namun kita menjelaskan ini 4 sub saja. Yang pertama, menghitung jumlah anakan dalam pembelahan. Yang kedua, menentukan genotip dan frekuensi alel. Yang ketiga, menghitung pembelahan pada bakteri. Yang keempat, mutasi. Yang pertama, menghitung jumlah anakan dalam pembelahan. Sebelumnya kita tahu bahwa pembelahan terbagi menjadi 2, yaitu ada pembelahan langsung dan pembelahan tidak langsung. Pembelahan langsung merupakan pembelahan yang tanpa melalui beberapa tahapan pembelahan. Pembelahan ini biasa disebut dengan amitosis atau pembelahan biner, di mana dalam pembelahan biner, satu sel induk menghasilkan 2 sel anakan. Jadi maksudnya di sini kan contohnya itu kayak bintang laut ya. Kan itu langsung dari ketika kan itu bintang laut identik dengan 5 bagian, 5 bagian tubuhnya tuh ya. Jadi kalau misalkan lengannya gitu lepas gitu, itu bisa menghasilkan sel yang baru. Kemudian pembelahan tidak langsung. Pembelahan tidak langsung yaitu pembelahan yang melewati beberapa tahapan tertentu. Misalnya profase, metafase, anafase, telofase. Pembelahan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada mitosis dan meiosis. Selanjutnya, menentukan genotip dan frekuensi alel. Seandainya di dalam suatu populasi terdapat genotip A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil, masing-masing dengan frekuensi sebesar P, H, dan Q. Sementara diketahui bahwa frekuensi alel A besar dan A kecil masing-masing adalah
P kecil, dan Q kecil. Maka antara frekuensi genotif dan frekuensi alel terdapat hubungan matematika sebagai berikut. P kecil sama dengan P besar ditambah setengah H, di mana P besar ini kan menyimbolkan itu frekuensinya alel yang A besar, frekuensinya genotif A besar. Kemudian setengah H itu didapat dari H besar kan sebagai ini frekuensinya A besar A kecil. Kan unsurnya A besar A kecil itu ada A besar dan A kecil. Nah, A besar dan A kecil ini disimbolkan dengan huruf H, A besar. Berarti yang masuk ke frekuensinya A besar itu kan setengahnya dari H. Kemudian yang Q juga sama. Q itu kan sebagai frekuensinya A kecil. Q kecil sama dengan Q besar plus setengah H. Kemudian untuk P besar plus H besar plus Q besar itu sama dengan 1. Ini kayak presentasenya gitu. Jadi genotif A besar A besar A kecil, dan A kecil itu jumlahnya 100%. Itu disimbolkan dalam biologi sebagai 1, dan P kecil plus Q kecil itu juga 1. Ini sudah ketetapan. Kemudian menghitung pembelahan pada bakteri. Secara matematika, penghitungan pembelahan bakteri dapat dicari dengan menggunakan konsep deret geometri. Pasti kan teman-teman udah sering menjumpai soal yang misal dalam sebuah tabung terdapat bakteri dengan jumlah sekian, kemudian akan membelah menjadi sekian pada waktu sekian gitu. Nah, biasanya kita itu menggunakan rumus deret geometri di mana UN atau jumlah suku ke N sama dengan A ini keadaan awal dikalikan R pangkat N. R ini rasionya, N itu yang ditanyakan di awal itu suku ke N ya. Jadi jumlahnya. Kemudian berikutnya adalah mutasi. Hubungan matematika antara laju mutasi dan perubahan frekuensi alel dapat dirumuskan seperti contoh berikut. Misalnya, di dalam suatu populasi terdapat alel A besar dan A kecil, masing-masing dengan frekuensi awal P0 dan Q0. Mutasi berlangsung dari A besar ke A kecil dengan laju mutasi sebesar U. Jadi mutasinya kalau yang dari A besar ke A kecil, lajunya itu disimbolkan dengan huruf U. Sebaliknya, laju mutasi alel A kecil menjadi A besar adalah P. Jadi kalau alelnya itu dari A besar ke A kecil itu U, kalau dari A kecil ke A besar itu V. Jadi berlawanan arah gitu kan lajunya ya. Dengan demikian, perubahan frekuensi alel A besar akibat mutasi adalah perubahan frekuensi alel A besar kita simbolkan dengan delta P, di mana delta P sama dengan V I0 dikurangi U P0. Sedangkan perubahan frekuensi alel A kecil akibat mutasi adalah delta Q sama dengan U P0 dikurangi V Q0. Ketika lajunya dari alel A besar ke A kecil dan laju dari alel A kecil menjadi A besar itu seimbang, maka nilai dari delta P dan delta Q adalah 0. Oleh karena itu, V Q0 sama dengan U P0. Atau secara umum, V Q sama dengan UP. Jika persamaan ini dielaborasi, maka akan didapatkan P sama dengan V per U plus V, dan Q-nya sama dengan
U per U plus V. Materi selanjutnya akan saya serahkan ke pemateri kedua. Baik, untuk materi yang kedua yakni keterkaitan antara matematika dengan fisika. Di sini fisika itu merupakan suatu ilmu yang pada dasarnya bertujuan untuk mempelajari dan memberi pemahaman kuantitatif terhadap berbagai perilaku alam. Pendekatan yang digunakan biasanya adalah memadukan hasil percobaan dan analisa matematis. Sehingga fisika ini dikenal dengan salah satu karakteristiknya yaitu tentang kuantitatif. Jadi fisika itu biasanya tujuannya mempelajari dan memberi pemahaman kuantitatif terhadap berbagai perilaku alam, kemudian menggunakan perpaduan hasil percobaan dan analisa matematis, serta pembelajarannya selalu berkaitan dengan masalah pengukuran. Menurut Haryadi, untuk memperdalam pemahaman konsep kinematika, dibutuhkan keterampilan matematis guna mencari besaran-besaran fisiknya, yaitu dengan diferensial dan integral. Oleh sebab itu, matematika di sini sangatlah penting perannya dalam proses pembelajaran fisika. Dengan kata lain, sebelum kita mempelajari materi yang berkaitan dengan fisika, terlebih dahulu kita menguasai beberapa konsep dasar dari matematika. Rumus-rumus yang ada dalam matematika akan memberikan kesederhanaan dalam memberikan konsep maupun memudahkan dalam memahami gejala fisika. Terkaitan antara matematika dengan fisika. Pada kurikulum SMA, ada beberapa pokok kajian matematika yang masih berkaitan dengan fisika, yaitu yang pertama ada konsep limit fungsi yang berkaitan dengan materi analisa gerak dan kecepatan, serta percepatan konstan. Yang kedua ada konsep diferensial dan integral yang merupakan bekal untuk mempelajari materi gerak lurus dan vektor. Dan yang terakhir ada pengetahuan dasar kalkulus yang diperlukan ketika mempelajari hubungan antara gaya dan gerak getaran. Dan selain itu, ada pula ilmu yang membahas secara terpadu dan sistematis matematika yang biasa digunakan dalam fisika, yaitu fisika matematik atau mathematical physics. Pada umumnya, ilmu ini membahas tentang persamaan diferensial, analisis vektor, aljabar linear, dan lain-lain. Beberapa contoh pengaplikasian matematika dalam fisika ada pada integral yang digunakan dalam pembahasan usaha. Selain itu, juga ada konsep trigonometri yang digunakan dalam menghitung hukum Newton pada bidang miring. Dengan demikian, matematika dengan fisika terlihat adanya keterkaitan, sebab pada kenyataannya, fisika memang tidak terlepas dari perhitungan matematis, seperti menjumlahkan, mengurangkan, pengintegralan, penurunan, dan lain sebagainya. Berikutnya, keterkaitan matematika dengan kimia akan dijelaskan oleh Deva. Keterkaitan antara matematika dengan kimia. Ilmu kimia merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur, sifat-sifat materi, perubahan suatu materi menjadi materi lain, serta energi yang menyertai perubahan materi. Pembelajaran kimia banyak menggunakan perhitungan-perhitungan yang tentunya sangat berkaitan dengan matematika yang merupakan ilmu dasar dalam menghitung. Semua pembentukan persenyawaan kimia disusun berdasarkan perhitungan matematika. Derajat keasaman. Keterkaitan matematika dengan kimia dapat ditentukan pada materi derajat keasaman. Derajat keasaman atau power hidrogen artinya tenaga hidrogen yang menuju eksponensial. Derajat keasaman dinyatakan dalam simbol pH, dan dalam larutan netral atau air murni, pH sama dengan pOH sama dengan 7. Nilai pH berkisar dari 0 hingga 14.
Suatu larutan dikatakan netral apabila memiliki pH sama dengan 7. Nilai pH lebih dari 7 menunjukkan larutan memiliki sifat basi. Sedangkan pH kurang dari 7 menunjukkan keasaman. Makin kecil harga pH, maka makin asam larutan itu. Next. Nah, di keterkaitan matematika dalam kimia juga diterapkan dalam penerapan logika dalam menentukan derajat keasaman. Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponen atau pemangkatan. Derajat keasaman melibatkan bilangan-bilangan yang sangat kecil. Misalnya, konsentrasi ion H+ dalam air murni pada suhu kamar 25 derajat Celcius adalah 1,1 dikali 10 pangkat min 7. Dan seorang kimiawan mengajukan konsep pH, yaitu pH merupakan fungsi logaritma negatif dari konsentrasi ion dalam suatu larutan dan dirumuskan sebagai sama dengan min log H. Nah, seperti ini, jika konsentrasi H+ sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif N, maka pH-nya sama dengan N. Dan jika H+ adalah N dikali 10 pangkat min N, maka pH-nya adalah N min log X. Sebaliknya, jika pH sama dengan N, maka H+ sama dengan 1 dikali 10 pangkat negatif N. Berikut adalah contoh soal. Perhatikan air murni atau larutan natrium klorida yang keduanya bersifat netral. Dalam masing-masing larutan, konsentrasi ion H+ adalah 1,0 dikali 10 pangkat negatif 7 dan hitunglah pH-nya. Cara penyelesaiannya menggunakan rumus yang tadi. pH sama dengan log H+. Kita masukkan konsentrasi ion H+-nya yaitu 1,0 dikali 10 pangkat negatif 7, maka akan ketemu hasilnya min log 1,0 dikurangi log 10 pangkat negatif 7, sama dengan min log 1,0 dikurangi negatif 7, sama dengan 7 min log 1,0, sama dengan 7 dikurangi 0,00, dan akan menghasilkan 7,00. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Saya izin bertanya. Iya, silakan. Di situ kan sudah dijelaskan keterkaitan matematika dengan kimia, fisika, dan biologi. Apa matematika juga punya keterkaitan dengan ilmu lain? Jika ada itu dengan ilmu apa? Dan contoh keterkaitannya itu bagaimana? Baik, terima kasih. Akan kami tampung terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah dengar suara saya? Terdengar. Ya, saya mau bertanya, tadi kan dijelaskan keterkaitan matematika dengan biologi itu terhadap alel ya. Apakah ada contoh lain ya yang contoh lain yang berkaitan dengan matematika itu selalu berkaitan dengan biologi? Terima kasih.
Baik, apakah pertanyaannya sudah cukup? Untuk pertanyaan tadi, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Misi, saya bertanya, Oh, baik, silakan. untuk yang kaitan matematika dengan kimia itu apa ada contoh lain dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ada, tolong dijelaskan ya. Terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab ya. Untuk pertanyaan dari Fasia, apakah ada keterkaitan antara antara matematika dengan biologi di hal yang lain ya? Di sini kan menurut pengetahuan yang dapat kami bahas itu, keterkaitan matematika dengan biologi itu ada ini, menghitung jumlah anakan dalam pembelahan, kemudian hubungan matematika antara frekuensi genotif dan frekuensi alel, selanjutnya ada migrasi dan mutasi. Maksud pertanyaannya tadi ingin yang seperti apa ya? Yang apakah ada yang lain gitu selain yang sudah dijelaskan seperti itu? Oh, baik, tadi di bagian migrasi itu belum dijelaskan ya. Jadi secara matematika, hubungan antara perubahan frekuensi alel dan laju migrasi itu memiliki keterkaitan, di mana PN atau frekuensi alel pada populasi yang diamati setelah N generasi migrasi dikurangi P besar, itu frekuensi alel pada populasi migran itu sama dengan P0 dikurangi P besar dikalikan 1 dikurangi M dikalikan N. Jadi ada hubungan lain gitu antara matematika dengan biologi di hal yang lain. Contohnya ya ini di migrasi. Apakah dapat dipahami? Bisa coba di share screen untuk yang tadi barusan dijelaskan. Baik, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, di sini kan nih kita tahu bahwa
Eh, di bab yang migrasi ini itu juga ada hubungannya dengan matematika gitu. Di sini ada rumus P kecil N dikurangi P besar itu sama dengan P0 dikurangi P besar dikalikan 1 dikurangi M dikalikan N. Di sini biasanya di soal itu diketahui laju migrasinya, terus diketahui jumlah generasinya. Biasanya tuh cuma satu unsur gitu yang nggak diketahui. Di sini ada keterangannya juga bahwa P kecil n itu sama dengan frekuensi alel pada populasi yang diamati setelah n generasi migrasi. Biasanya emang yang dicari itu P kecil n ini ya. Jadi berapakah frekuensi alel pada populasi yang diamati setelah sekian generasi migrasi gitu. Kemudian untuk frekuensi alel pada populasi migran itu P besar itu bisa ini udah diketahui di soalnya. Terus untuk P0 itu juga diketahui. M dan N juga sudah disajikan di soal gitu. Apakah ada feedback dari Fasia? Untuk laju migrasi ini biasanya soalnya seperti apa ya? Yang dimaksudkan, mungkin bisa dijelaskan dulu laju migrasi itu seperti apa? Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Ya, sebentar. Untuk contoh soalnya sendiri, maaf ya, ini enggak, bentar.
Untuk contoh soalnya, kami mengalami kendala ya, soalnya kan ini belum nggak sediain contoh soal yang migrasi. Kemudian jadi tuh laju migrasinya tuh biasanya udah diketahui di itunya loh, di soalnya. Terus kalau misalkan soalnya itu minta laju migrasi, berarti unsur yang lain tuh sudah diketahui. Jadi hitungannya biologi tuh sederhana gitu, tinggal substitusikan apa yang diketahui. Bagaimana, Fasia? Iya, baik, sudah paham. Terima kasih. Sama-sama. Untuk soal dari Amanda ya, itu matematika kan punya keterkaitan dengan ilmu biologi, fisika, dan kimia. Selain ini, apakah ada di bidang lain gitu? Tentunya ada ya, karena kan dari pengertiannya sendiri kan matematika itu ilmu yang bukan mendasari apa ya? Matematika itu kan ilmu yang universal yang menjadi dasar berkembangnya ilmu pengetahuan maupun untuk memajukan daya pikir manusia. Kemudian banyak konsep dari matematika diperlukan oleh ilmu lainnya. Nah, untuk contoh di bidang lain itu di bidang ekonomi misalnya kan kita tahu bahwa akuntansi itu membutuhkan perhitungan matematika. Bagaimana? Apakah ada feedback? Baik, sudah paham. Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk pertanyaan Adit, hubungan antara matematika dan kimia dengan kehidupan sehari-hari itu contohnya apa gitu ya. Nah, ini akan dijawab oleh teman saya.
Baik, untuk pertanyaan dari Adit ya, kita akan ini sharing aja. Di sini dalam kimia yang berhubungan dengan matematika itu ada stoikiometri ya, di mana di sana ada hubungan antara partikel, mol, volume, molaritas, dan massa. Untuk penerapan dalam kehidupan sehari-harinya itu bisa kita lihat pada peristiwa mengapa es itu mengapung di atas air. Jadi kan gini, es itu kan kurang padat dibandingkan air yang cair. Jadi air yang lebih berat itu menggantikan es yang lebih ringan. Jadi esnya itu otomatis akan mengapung di atas air. Jika esnya tidak mengapung, bayangkan air danau membeku dari bawah. Jadi gini, sebagian besar zat meresap saat mereka membeku. Molekul air dibuat dari 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Kan air itu ini H2O, jadi 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen, di mana mereka itu saling berhubung satu sama lain dengan ikatan kovalen. Molekul air juga tertarik satu sama lain oleh ikatan kimia yang lemah. Ikatan hidrogen antara atom hidrogen bermuatan positif dan atom oksigen yang bermuatan negatif dari molekul air tetangga. Saat air mendingin di bawah 4 derajat, ikatan hidrogen akan menyesuaikan atom oksigen bermuatan negatif. Ini menghasilkan kisi kristal yang biasa dikenal dengan es. Es mengapung karena sekitar 9% kurang padat dibandingkan air yang cair. Dengan kata lain, es menghabiskan sekitar 9% lebih banyak ruang daripada air. Jadi, 1 liter es memiliki berat kurang dari 1 liter air. Apakah dapat dipahami? Izin menambahkan. Bisa dipahami. Kalau kan di sini kita menjelaskan tentang derajat keasaman. Mungkin itu bisa digunakan ketika melihat ke tingkat kebersihan air atau limbah pabrik mungkin. Terus berapa pH-nya itu bisa dilihat dari situ. Bagaimana dengan Mas Aditya? Baik, terima kasih sudah jelas. Karena 3 pertanyaan tadi sudah terjawab, atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kami akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.